Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di pembelajaran tamu pada hari ini untuk program MSIB Batch 7 atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat BISAI Academy di Kampus Merdeka ya. Oke, untuk event ini sebenarnya umum, jadi tidak hanya dari mahasiswa MSIB, namun juga dari kalangan lain di situ ya, yang mendaftar melalui event tampil.id. Oke, untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan pengambilan keputusan berbasis data di situ, atau bisa juga data ini sebagai new oil ya, atau ladang minyak baru yang satu sumber namun bisa berbagai macam keputusan atau berbagai macam wisdom di dalamnya, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap proses bisnis di situ. Baik itu bisnis bukan berarti hanya dalam artian yang kecil ya, jadi bisa berbagai macam hal. Bahkan di kelas karyawan pun bisnis itu adalah merupakan suatu tujuan. Jadi tujuan untuk menggapai dari KPI-nya atau Key Performance Indicator dari pegawai tersebut, seperti itu. Oke, coba kita mulai ya. Baik, hari ini materinya tadi ya, data driven decision making atau pengambilan keputusan berbasis data di situ. Mungkin cerita sedikit ya. Jadi dulu saya pernah riset. Jadi dengan siswa SMK. Jadi bagaimana siswa SMK itu setelah pandemi, apakah mereka masih menginginkan pembelajaran secara online, atau setelah pandemi kan banyaknya melalui Zoom, Classroom, dan sebagainya ya. Nah, kemudian setelah pandemi ini udah mulai masuk sekolah-sekolah dan ingin diteliti, ingin ada basis datanya atau ada keputusan yang diambil itu dari riset tersebut untuk pemerintah waktu itu. Jadi apakah memang siswa-siswa SMK ini, kalau SMA mungkin iya gitu ya, mungkin sudah ada risetnya. Namun di SMK ini apakah terjadi anomali kalau SMA kebanyakan masih ingin mengikuti online meskipun dibagi beberapa hari gitu ya dalam seminggu. Ada yang 3 hari WFH-nya, belajar di rumahnya, ada yang 4 hari atau 3 hari kemudian di sekolah, seperti itu. Nah, kalau untuk SMK yang basisnya atau notabennya siswa-siswa itu memiliki pelajaran produktif yang selalu praktik gitu ya. Jadi biasanya tergantung SMK ya, ini di suatu kota gitu. Di SMK ada yang menerapkan mungkin seminggu itu ada 3 kali pelajaran produktif gitu di hari yang berbeda. Ada yang 2 kali, ada yang 1 kali misalnya. Nah, biasanya pelajaran-pelajaran produktif ini yang menyenangkan atau yang selalu ditunggu-tunggu oleh siswa SMK biasanya. Nah, waktu itu kami meneliti hal itu. Jadi apakah memang SMK ini, siswa-siswa SMK ini, dan nanti implementasinya ke guru gitu. Jadi gurunya harus diberikan pelajaran-pelajaran yang lebih terkait dengan pembuatan media belajar melalui online gitu. Jadi lebih berkualitas lagi. Intinya ke sana nanti. Nah, setelah diteliti ternyata dari beberapa sekolah di suatu kota itu, ternyata diambillah sebuah hasil siswa SMK itu tidak menyenangi atau tidak menyukai kalau pembelajarannya itu di rumah, apalagi pembelajaran yang produktif. Seperti itu. Jadi mereka lebih senang belajar di sekolah. Nah, dengan data yang seperti itu atau basis data yang menunjukkan bahwa siswa SMK tidak menyukai atau tidak menyenangi pelajaran produktif di rumah, akhirnya tidak dijadikanlah keputusan untuk
memberikan pelatihan yang lebih untuk membuat media belajar melalui online kepada guru-guru SMK seperti itu. Namun digunakan untuk pelatihan-pelatihan lain atau untuk media-media belajar yang lain seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah keputusan yang diambil berbasis data, sehingga apa yang kita miliki gitu ya, apa yang kita gunakan, keputusan-keputusan yang kita gunakan itu ada dasarnya seperti itu. Kalau mengandalkan insting manusia, manusia itu pasti ada salahnya, ada human error di situ. Meskipun juga dibantu dengan sistem pun juga ada errornya gitu. Jadi kalau misalkan digabung manusianya mungkin error, sistemnya juga sudah error gitu kan, tidak ada yang sempurna gitu sistem. Nah, sehingga double error di situ akan menyebabkan keputusan yang tidak bermanfaat atau kurang tepat di situ. Sehingga untuk mengambil keputusan berbasis data ini, maka selain dari manusia yang ingin menganalisisnya, hipotesis-hipotesis yang akan dijadikan sebagai landasan, data juga harus diolah secara baik. Seperti itu, harus diolah secara bagus juga, sesuai dengan tujuannya. Jadi misalkan kita memiliki data terkait misalkan kejahatan di suatu kota misalnya, jumlah kejahatan di suatu kota. Kemudian dikaitkan dengan jumlah penjualan es krim di kota tersebut. Apakah ada hubungannya di situ? Nah, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Apakah iya kalau misalkan penjualan es krim itu merupakan sindikat dari kejahatan yang marak di kota tersebut, misalkan. Tapi bisa jadi menjadi tidak bermanfaat atau tidak ada hubungannya dari kedua data tersebut, maka ini akan menjadi salah di situ. Maka di sini kita akan belajar data yang relevan atau data yang sesuai yang mempengaruhi keputusan itu seperti apa di situ. Bahkan kita juga bisa menggunakan AI atau machine learning untuk mengambil atau mempercepat pengolahan data agar keputusan diambil lebih cepat lagi. Seperti itu ya. Oke. Baik, decision making atau pengambilan keputusan. Ada beberapa aspek di sini ya. Sebentar. Ada beberapa aspek yang perlu dipahami. Yang pertama adalah pemilihan opsi. Jadi sebenarnya decision making ini adalah bentuk hampir akhir setelah data itu diproses, setelah data itu diolah. Jadi ada istilah namanya data mining. Data mining itu adalah proses di mana kita mengambil knowledge atau ilmu, pengetahuan sebanyak-banyaknya dari data yang kita olah. Seperti itu. Nah, dari data yang kita olah, kemudian kita mendapati nilai-nilai yang umum gitu ya, nilai-nilai statistik biasanya. Rata-rata, variansi, standar deviasi, jumlah, kemudian perhitungan dan sebagainya gitu ya. Nah, dari hasil-hasil pengolahan data tadi diambil sebuah maksudnya ada beberapa nilai-nilai yang kemungkinan atau yang sesuai dengan hipotesis kita. Sehingga muncullah beberapa opsi di dalam pengolahan data. Seperti itu. Ini untuk pengambilan keputusan ya, jadi opsi-opsinya tadi. Nah, opsi-opsi ini nanti berhubungan dengan alternatif yang ada di aspek ketiga, di mana opsi ini ketika kita mengambil sebuah data dan mengolahnya, biasanya mungkin teman-teman ada yang mungkin sebagian besar di sini S1 gitu ya, skripsi, atau mungkin ada yang D3, ada yang D4 juga. Nah, ada ketika kita mengambil data uji hipotesis gitu ya. Hipotesis itu tidak hanya satu biasanya. Jadi ada hipotesis 0, hipotesis 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, hipotesis 0 berarti tidak ada hipotesis yang atau persangkaan yang terbukti dari data tersebut situ. Nah, tidak terbukti ini bukan berarti datanya salah atau bukan berarti caranya kurang tepat di situ. Bisa jadi seperti itu memang. Namun ketika sudah benar, hipotesis 0 ini juga sebenarnya menjadi sebuah hasil di mana berarti datanya tidak ada yang
menunjukkan relevansi kepada hipotesis 1, 2, 3 gitu. Nah, jadi hipotesis ini 0 sampai 4 ini merupakan opsi seperti itu. Itu kalau dari atau berawal dari persangkaan di situ ya, decision making-nya. Berbeda misalkan kita mengambil opsi ini berupa sebuah keputusan yang bukan untuk riset gitu, tapi untuk bisnis gitu ya, untuk tujuan yang menguntungkan misalnya. Contoh misalkan dulu di Bisa AI ya, itu pernah coba usaha beverage minuman gitu ya di Bandung waktu itu. Jadi kita mau contohnya kita mau menambah varian gitu ya, varian menu di minuman kita. Waktu itu yang sedang tren atau yang diperkirakan tren itu adalah minuman varian coklat. Dulu belum ada kita ya di usaha kita. Kemudian ditelitilah di situ, Jadi apakah minum saja gitu atau mungkin ada minuman varian-varian lain yang sejenis yang kemungkinan bisa menjadi komparasi dari minuman coklat ini. Nah, kita coba buat beberapa varian. Itu kalau nggak salah ada matcha sama taro kalau nggak salah ya. Nah, dari 3 opsi tadi atau 3 varian tadi, kita coba waktu itu pakai Google Trends. Gitu ya. Kita coba teliti di kota Bandung, itu trends dari coklat apakah memang naik, kemudian kita compare dengan matcha, atau mungkin dengan kata-kata kunci sejenis green tea, minuman hijau dan sebagainya waktu itu. Lalu dikembang juga dengan taro, ubi dan minuman ungu dan sebagainya gitu, dengan komparasi keyword. Nah, setelah kita lihat di Google Trends ternyata yang paling mencolok adalah varian coklat waktu itu. Nah, dari sini kita sudah bisa mengambil sedikit keputusan di situ ya. Oh, ini varian coklat lagi naik nih gitu. Lagi lagi demand-nya, lagi kebutuhannya orang-orang pada waktu itu. Keinginannya cukup besar di varian tersebut. Namun tidak berhenti di situ. Kita coba crawling data dari Twitter waktu itu di kota Bandung, di kecamatan tertentu ya. Itu di Kopo kalau. Nah, waktu itu kita coba crawling datanya dan kita cari minuman coklat sebagainya gitu, sejenis. Bandingkan juga dengan minuman-minuman lain gitu. Jadi misalkan memang dikhawatirkan gitu ya, coklat ini ternyata setelah diteliti trennya naik karena hal yang negatif gitu. Maka kita nanti akan memberikan opsi kedua, jadi varian minuman lain. Nah, sehingga kita cari juga datanya di Twitter. Jadi di crawling, ternyata setelah kita crawling, kita lihat, kita berikan sentimen dari setiap tweet yang ada. Kalau dulu belum ada text block namanya, belum bisa melihat nilai polaritasnya secara otomatis, maka kita labeling manual waktu itu. Nah, dari labeling itu kita coba analisis dan kita gunakan kata apa saja yang sering muncul dari analisis di sentimen positif dan sentimen negatif. Ternyata pertama lebih banyak sentimen positifnya dan kata lain, coklat ada kata enak, manis dan sebagainya. Sehingga yang kita buat nanti varian menunya adalah menu coklat yang manis seperti itu. Meskipun bahan dasarnya coklat nggak manis ya, meskipun seperti itu ya. Nah, tapi ada basisnya, ada basicnya kita mau mengambil varian tersebut. Nah, dari data tersebut akhirnya kita setelah crawling dapatlah keputusan di situ ya. Dapatlah keputusan. Nah, ini merupakan opsi-opsi tadi. Jadi beberapa menu yang akan kita ambil di situ ternyata opsi coklat lah yang paling dominan dan juga sentimennya positif di situ. Kalau sentimennya negatif nggak kita ambil di situ. Nah, maka kita ambillah opsi 1 di situ. Hipotesis 1 terbukti. Atau itu kalau dari sisi hipotesis ya, kalau dari sisi bisnisnya opsi 1 gitu.
opsi 1 terbukti, kita jalankan. Nah, keputusan ini itu juga beraspek dari daily fundamental atau basis sehari-hari kita. Jadi apa yang kita ambil keputusannya itu adalah apa yang kita jalani atau apa yang kita temui di dalam kehidupan kita, atau bahkan apa yang kita kerjakan di situ. Jadi daily fundamental ini kalau di dalam metode CRISP PDM atau Cross Industry Standard Process Data Mining itu merupakan bagian dari business understanding di situ. Jadi mengenali data tersebut, sebelum mengenali data tersebut, memahami basis dari dari bisnisnya, seperti itu. Nah, teman-teman juga seperti itu. Misalkan di kuliah ada daily fundamentalnya apa? Oh, misalkan mengerjakan tugas. Oh, ada yang basicnya atau daily fundamentalnya sedang skripsian. Oh, ada yang SIB-nya ini sebagai magang misalnya, atau sebagainya, atau sebasis mahasiswa. Atau mungkin teman-teman juga ada yang berbisnis gitu ya. Mungkin ada yang bisnis makanan, ada mungkin yang di jasa, atau mungkin lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah daily fundamental yang teman-teman nanti akan mengambil keputusan itu dengan apa yang teman-teman kerjakan sehari-hari, seperti itu. Nah, dari dua aspek ini sebenarnya kita sudah mengenali ya. Sudah mengenali. Ini bukan urutan ya, teman-teman ya. Jadi bukan urutan, ini bisa terbalik-balik. Jadi bisa opsinya dulu yang muncul, atau mungkin dari dasarnya juga, dari daily fundamental juga yang berawal dari situ ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah aspek implementasi, alternatif, dan evaluasi. Jadi opsi-opsi yang sudah kita dapatkan tadi dari daily fundamental kita, kemudian kita implementasikan apakah memang minuman tersebut menjadi ramai di situ ya, menjadi ramai. Nah, kita implementasikan, kita juga sedia alternatif, ada plan A, plan B, plan C, dan sampai Z mungkin ya. Nah, ini alternatif. Dan kita evaluasi terus-menerus. Jadi 1 bulan pertama apakah penjualannya naik, omsetnya naik. Oh, ternyata naiknya karena karena opening aja, opening varian. Coba kita masuk ke bulan kedua, ketiga, kita evaluasi. Kita sudah nggak ada promo, sudah tidak ada embel-embel opening lagi. Nah, ini sudah menjadi rasa atau varian yang tetap di stand minuman tersebut. Nah, itu dievaluasi dan menjadi sebuah keputusan jadinya ya. Jadi decision making ini tahapannya panjang sebenarnya. Tergantung dari model bisnisnya seperti apa atau tujuannya bagaimana. Dan tergantung juga opsi yang diambil juga. Karena kan setiap opsi punya langkah yang berbeda-beda ya. Nah, kita implementasi, kita tentukan alternatifnya apa saja. Misalkan plan A tidak berjalan, maka plan B tidak berjalan, maka plan C. Oh, plan C tidak berjalan karena sesuatu, maka kita balik ke plan B misalnya. Dan seterusnya. Jadi ada alternatif-alternatif dan solusinya. Nah, alternatif itu akan muncul atau bisa kita ambil kalau ada evaluasi. Seperti itu. Atau bahkan nanti akan muncul alternatif lain setelah kita lakukan pengambilan keputusan. Gitu ya. Plan A berjalan, ternyata cuma sampai plan C gitu ya. Di plan C ternyata di plan A ternyata ada hal yang tidak bisa dilakukan dengan plan B dan plan C, misalkan seperti itu. Maka muncullah solusi lain atau alternatif lain. Nah, itu hasil dari evaluasi. Ini aspek-aspek di dalam decision making. Gitu. Oke. Data yang diolah ini sangat berpengaruh ya terhadap keputusan tadi. Karena dengan adanya keputusan tadi, ternyata kita evaluasi minuman meningkat dengan penambahan varian menu, ternyata omset juga naik. Kemudian setelah 2-3 bulan, bukan dengan embel-embel opening dan sebagainya, juga penjualan menaik juga dan bahkan menjadi best seller pada waktu itu. Nah, ini menjadi disebut dengan akurasi di situ ya. Jadi
pengambilan keputusannya tepat dengan adanya basis data yang seperti itu. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan dengan berbasis data, maka apa yang kita kerjakan gitu ya, meskipun kita lebih terukur jadinya, kita lebih terukur. Apakah keputusan yang kita ambil itu benar atau salah di situ. Benar akan baik, terukur, kemudian salah pun juga baik, jadi terukur. Misalkan gini, teman-teman dalam sebuah bisnis atau sebuah kepentingan di situ ya, tidak basis data atau hanya mengandalkan insting yang belum terasah misalnya. Jadi sebenarnya insting itu juga hasil pemrosesan data juga gitu sebenarnya. Jadi contoh mungkin ada kenalan gitu ya di salah satu warung makanan. Dia punya beberapa cabang. Nah di cabang-cabang di warung dia juga banyak distributor atau bahkan petani-petani yang menaruh harapan di warung tersebut di situ ya, karena memang cukup besar gitu ya. Secara penjualannya cukup berputarnya cukup kencang seperti itu. Nah di ada istilah bulan basah dan bulan kering gitu ya. Bulan basah ketika keuntungan itu keuntungan sedang basah-basahnya, sedang banyak-banyaknya. Ada juga bulan kering yang keuntungan itu sedang sedikit-sedikitnya, seperti itu. Dalam setahun itu akan terjadi terus-menerus. Bahkan ada juga yang di outlet cabang tertentu setahun itu nggak untung di situ. Setahun itu cuma gali lubang tutup lubang. Nah, di tahun kedua mulai ada peningkatan sedikit demi sedikit sampai bisa stabil seperti itu. Jadi ada evaluasinya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa basis atau keputusan insting tadi insting itu berawal dari data-data yang dia kerjakan sehari-hari atau data-data yang dia punya di situ. Sebagai owner waktu itu kenalan saya ini mendapatkan insight gitu ya dari data berjualan warung makanan itu bertahun-tahun, dapat ternyata di outlet ini pengaruhnya sedemikian besar misalnya, atau mungkin di outlet yang lain ini pengaruh dengan warung-warung sejenis ternyata tidak berpengaruh misalnya seperti itu. Nah itu menjadi data juga. Dari data tersebut dianalisislah, dipikirkan, ditulis-tulis, dicoba alternatifnya, bagaimana strateginya dan sebagainya gitu ya. Nah sehingga terasahlah insting tadi sehingga mendapatkan sebuah keputusan berbasis data. Jadi data ini sebenarnya bermacam-macam ya. Jadi jangan menganggap bahwa data itu harus diolah secara komputasi, harus diolah secara komputer gitu. Tidak juga sebenarnya. Namun akan lebih baik kalau misalkan diolah dengan komputer karena menjadi sebuah rekaman di situ. Misalnya keuntungannya di situ kalau untuk owner bisnisnya. Tapi secara decision makingnya dia sudah terasah dengan insting-insting tadi, dengan daily fundamentalnya sudah menyatu gitu ya. Akhirnya dapatlah keputusan yang akurat sehingga distributor yang menaruh harapan atau mungkin menjadi menjadi warung tersebut sebagai sebagai bisnis utamanya distributor tersebut, mereka juga meningkat di situ. Jadi semakin berkembang juga. Nah, kemudian ada istilah minimalisir bias di situ ya. Kalau tadi saya sebutkan terukur tadi ya, terukur. Karena ada ukuran, maka kesalahan yang kita ambil atau kesalahan yang kita perbuat di situ, maka menjadi evaluasi yang bermakna. Ketika data tersebut tidak memiliki ukuran tadi ya, maka kita nggak tahu ini yang bagus yang mana, yang jelek yang mana gitu. Minimal jika tidak ada threshold-nya gitu ya. Jika tidak ada threshold-nya, kita punya komparasi di situ. Kita bisa mengcompare data ini nilai ini dengan nilai yang lain seperti itu, dengan nilai yang sejenis gitu ya. Kayak misalkan juga di penelitian pun seperti itu. Ketika kita mengambil sebuah
judul mungkin ya, itu ada istilah namanya gap gitu ya. Jadi apakah ada hubungan atau mungkin hal yang masih bolong di dalam analisis atau jurnal atau penelitian tersebut, seperti itu. Dan juga membuat dasar tadi ya, karena menjadi daily fundamental dan juga ada opsi-opsi yang bisa kita kerjakan, maka data ini akan meningkatkan hal-hal tadi di situ. Dan ini akan memperkuat kita dalam keputusan, seperti itu. Salah nggak apa-apa gitu, salah wajar gitu ya, karena kita menjadi tadi ya, salah menjadi baik, baik pun menjadi baik, seperti itu. Oke, ini komponen dalam kita menganalisis data. Jadi kita berawal dari mengkoleksi data, menganalisis, menginterpretasikan dengan sesederhana mungkin, lalu kita action based on datanya, atau sudah mengambil decision makingnya ini. Dan ini kalau dalam dunia bisnis harus cepat di situ ya. Jadi cara mengkoleksi datanya, mengambil datanya dari mana, sumbernya dari mana, itu juga harus cepat dan tepat seperti itu. Dan ini bisa dilatih teman-teman, bisa dilatih. Dan latihan itu akan membiasakan kita jadinya. Jadi terbiasa sehingga keputusan yang diambil pun juga menjadi lebih cepat, seperti itu. Dan kalau misalkan apalagi kita sudah punya sistem gitu ya, sudah misalkan daily kita halnya berkaitan dengan industri makanan misalnya, atau minuman, atau mungkin retail misalnya, dan sebagainya, atau mungkin jasa. Nah, dengan daily kita seperti itu, kita kan sudah punya datanya ya, datanya dari internal. Kemudian atau mungkin dari sumber lain juga bisa gitu ya, tergantung dengan case-nya apa. Kita analisis, interpretasi, itu dalam sebuah sistem sudah dalam hal yang lumrah di situ. Nanti coba kita praktekkan juga ya, bagaimana sistem itu bisa mengotomasi atau mempermudah analisis kita, seperti itu. Jadi berawal dari hal-hal yang sering dilakukan. Atau bahkan di tempat-tempat lain ya. Jadi misalkan di sebuah keyword atau sebuah kata kunci menjadi ada bisnis atau mungkin ada sesuatu yang di situ orang lain juga teliti di situ dan dipublikasikan juga, maka ini akan menjadi keuntungan juga buat kita, akan menjadi nilai plus di situ, karena kita tidak perlu menganalisis yang hal itu lagi, kita bisa cari gapnya, kita bisa cari hal-hal lain sehingga kita lebih fokus dalam bisnis kita gitu, dalam keputusan kita nanti, seperti itu. Jadi kalau misalkan apalagi sekarang gitu ya, banyak kalau teman-teman mungkin mengikuti AI gitu ya, terkait dengan LLM khususnya, kan model itu berkembang terus ya, berkembang banyak, dan bahkan ada struktur-struktur atau model-model lain, dan kita secara fundamentalnya sudah paham bagaimana memproses data tersebut sampai menjadi model. Nah, data-data tadi akhirnya kita sudah tidak fokus lagi nih ke dalam pembersihan datanya, tapi kita fokusnya dalam melatih data tersebut dicocokkan dengan struktur model yang mana di dalam LLM tadi. Oh, ternyata LLM tadi punya model LLM tadi di model 1, 2, dan 3 bagusnya yang 2 misalnya dengan data kita. Setelah dicoba-coba ternyata lebih cepat lagi kan. Akhirnya kita bisa membuat aplikasi based on model LLM yang sudah ada dan bisa kita jual seperti itu. Itu salah satu hasil gitu ya dari pengambilan keputusan tadi. Dan itu bertahap tadi ya, dari 4 tahapan ini, seperti itu. Dan ketika ada permasalahan lagi, ya tahapannya bisa hal yang ini juga gitu. Atau bahkan mungkin kita memiliki satu permasalahan di situ. Setelah kita koleksi data, analisis data, ternyata muncul nilai-nilai yang anomali atau muncul nilai-nilai yang sebenarnya bisa kita kembangkan dari knowledge tadi gitu ya. Nah, misalkan dapatlah hasil analisis BCDE misalnya, padahal yang dicari A. Nah,
setelah kita interpretasikan, dapatlah si A ini kita, permasalahan A ini bisa kita selesaikan, dan hasil dari analisis tadi ada BCD-nya, nilai BCD-nya kita kembangkan, dan kita ambil lagi keputusannya. Seperti itu. Kalau dalam bisnis mungkin ada ada sebuah kata bijak gitu ya. Jadi diam tidak sepenuhnya salah di dalam itu. Jadi ketika kita mengambil keputusan di situ kok kita diam gitu ya. Maksudnya, dari hasil analisis ini kita nggak perlu melakukan apa-apa. Itu sudah sebagai keputusan juga sebenarnya. Tuh. Jadi mungkin di dalam dulu ada ada experience juga di saat pandemi gitu ya. Jadi di dalam bisnis ini kita harus ngapain sih gitu. Oh ternyata kita pas dianalisis itu ya udah nggak perlu ngapa-ngapain dulu gitu. Tenangkan dulu bisnisnya. Tidak perlu banyak inovasi, tidak perlu banyak perubahan-perubahan. Ditenangkan dulu, berjalan sesuai seadanya gitu. Kemudian gunakan tabungan-tabungan itu dengan dengan seminimalisir mungkin, jadi tidak terlalu gitu banyak dihabiskan dan sebagainya, maka kita ambillah keputusan diam tadi gitu. Nah ini tapi ya bukan berarti diam terus gitu ya, jadi harus ada threshold-nya juga, kapan kita harus bergerak dengan basis data tadi, dan kapan juga kita harus diam dengan based on data tadi, basis data tadi. Seperti itu. Oke, gunakan AI untuk bantu analisis kita. Karena AI ini banyak ya kegunaannya untuk NLP, computer vision, machine learning, sistem pakar. Kalau mungkin teman-teman pernah mendengar atau mungkin belajar tentang decision tree gitu ya, atau random forest, struktur seperti itu. Jadi sistem pakar ini sama seperti itu. Jadi mengambil nilai yang bisa dia logikkan dan akan ditentukan manakah yang paling yang paling sesuai situ. Tapi tetap ini emotionless ya. Jadi nggak ada emosinya, tetap manusialah yang mengambil keputusan nantinya. Ya. Karena data yang berkualitas sangat menentukan bagaimana keputusan akan diambil nanti. Seperti itu. Mungkin coba kita sebentar, saya lihat dulu. Ini lokasi rumah ya, misalnya ya. Kita coba pakai case study lain deh. Misalkan saya punya data, sebentar. Ini aja misalnya. Oke. Ini saya buat 10 misalnya, hanya 10 data deh misalnya. Saya gunakan sebuah sistem gitu ya. Jadi ada machine learning di sini. Saya coba delete dulu ya. Oke. Kelihatan nggak ya? Oke. Ini data tentang produk makanan di situ ya. Jadi dalam sebuah perusahaan tersebut, ini data dummy ya. Di dalam perusahaan tersebut punya beberapa perusahaan ya. Ada produknya ditenggeri atau diberikan label dengan nomor identitas. Ada P001, P002, ini tidak disebutkan perusahaannya mana karena dummy. Jadi anggap saja ini ada di beberapa perusahaan pembuatan makanan dan obat misalnya. Nah, di dalam setiap produk ini ada kategorinya, makanan, obat, atau sebagainya gitu ya. Ini ada cuma 2 kelas ya. Lalu setelah dicek dengan di lapangannya, ternyata dilihat ada hasil uji keamanannya itu dia lulus atau gagal dengan berbagai komponen di belakangnya gitu ya. Setelah itu ternyata di produk 1 kategori makanan dia gagal dengan tingkat kombinasi 5% di situ. Tapi ada yang lulus misalkan, ada yang lulus dengan tingkat kombinasi misalkan ini enggak ada ya, yang di atas 3 gagal semua di situ kontaminasinya. Nah, kemudian ada bahan berbahaya atau tidak di dalam produk tersebut. Nah, ini ada dan tidak menjadi kelas juga.
Kemudian perusahaan itu dalam membuat produknya apakah patuh dengan standar regulasinya. Di dalam persen dia patuh 85%, 95% dan sebagainya. Di situ ada juga yang kurang patuh di situ ya, tapi tidak ada bahan berbahaya. Namun di sini hasil uji keamanannya dia gagal dengan tingkat kontaminasi yang cukup besar di situ. Dan tingkat kontaminasi ini berbeda-beda ya. Bisa jadi di dalam produk tersebut tingkat kontaminasi 10 ternyata masih layak diedarkan di situ. Nah, kemudian di perusahaan tersebut, di produk tersebut apakah ada riwayat recall? Recall itu kalau dalam hal ini diambil kembali gitu ya. Jadi setelah diedarkan, oh ternyata ada temuan, dia ditarik di situ ya, ditarik produknya. Oke, kemudian ada skor kebersihan pabrik, riwayat keluhan konsumen, waktu produksi, usia produksi, tingkat keasaman, dan sampai rekomendasi tindakan di situ. Ketika ada data yang di sini berubah, maka rekomendasi tindakan pun akan berubah juga di situ ya. Nah, kita ini ibaratnya saya sebagai pengolah data yang seperti ini sudah daily fundamental saya sudah tahu di sini, di situ sudah mengerti, dan saya membuat sistem atau membuat kolom-kolom ini juga sudah sesuai dengan apa yang saya perlukan di dalam rekomendasi tindakannya ini di situ. Nah, tapi di sini ada kelemahan. Data yang saya ambil atau saya teliti itu hanya sedikit, hanya 10 data. Nah, ini kita gunakan prediksi ya. Prediksi sistem gitu. Nah, di sini data ke-11 saya masukkan lagi, ini baru. Kemudian saya coba analisis di situ ya. Nah, analisisnya rekomendasi tindakannya apa? Ini kan sebuah kelas ya. Kalau kita lihat di sini ada berapa kelas? Ada 4 kelas ya. Ada investigasi lebih lanjut, aman, recall batch tertentu, recall seluruh produk, dan penghentian sementara. Nah, di situ. Oke, ada 4 ya. Oke, sekarang kita mau lihat rekomendasi tindakan di di produk ini sebaiknya apa di situ ya, dengan nilai-nilai yang ada. Kita bisa pakai yang namanya simple ML for sheets. Oke, coba. Kemudian saya predict missing value-nya yang ini ya, yang rekomendasi tindakan. Oke. Kolom yang saya ambil, yang saya ingin isi adalah di kolom rekomendasi tindakan. Ya. Kemudian sumbernya adalah kolom-kolom yang berpengaruh di situ ya. Saya anggap karena ini identitas ya, nomor identitas produk dan nomor ini, maka saya hilangkan saja di situ. Nah, tidak ada pengaruhnya. Ini berupa ID saja. Nah, tapi akan berpengaruh kalau dia kategori produknya berbeda-beda ya. Sebenarnya kita bisa hapus juga obat, kategori obat ini bisa kita hilangkan dulu. Kita fokus dalam kategori produk makanan, karena yang kita teliti kan produk makanannya. Seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini saya coba tunjukkan dulu kenapa saya ambil semuanya gitu ya. Kemudian kategori produk sudah tadi ya, hasil uji keamanan sampai tingkat keasaman. Ini yang sebagai variabel X atau variabel yang nanti mempengaruhi terhadap rekomendasi tindakannya. Oke. Kita coba gunakan. Di sini ada advanced option. Jadi ada algoritma yang populer gitu ya. Kalau di dalam mesin ini ya, di dalam aplikasi ini, extension ini, yaitu gradient boost tree, random forest, dan decision tree. Tapi sebenarnya masih bisa banyak lagi tergantung dengan datanya ya. Tapi ini yang populer di situ ya. Kemudian kita minta resultnya itu value dan confidence atau nilai evaluasinya. Kalau ini adalah kelas, berarti kita mau lihat nilai akurasinya di situ ya. Oke, kita coba predict di sini. Dia akan collecting example, training model, generate prediction sampai dapat nilai kelasnya. Oke. Sekarang kita bisa tahu di sini rekomendasi tindakannya adalah investigasi lebih lanjut untuk produk ini di situ. Nah,
Kalau disebut apakah rekomendasi tindakan ini kan saya pindahkan ke sini jadinya, apakah rekomendasi tindakan ini tepat untuk produk tersebut? Ada investigasi lebih lanjut. Sebutannya bisa tepat, bisa tidak di situ. Karena ini kelasnya adalah investigasi lebih lanjut, berarti ini masih oke, masih dalam threshold saya ini masih bagus karena investigasi. Saya sebagai di sini pengolah data untuk mengawasi perusahaan tersebut ya, mengawasi produk tersebut di situ. Nah, kalau misalkan ada investigasi lebih lanjut, maka akan dicek ulang meskipun akan berpengaruh terhadap terhadap jam produksinya ya. Jadi mungkin akan lebih lambat, yang bisa juga akan menurunkan omset perusahaan tersebut gitu. Namun ini masih lebih aman di situ daripada dimasukkan ke dalam penghentian sementara di situ. Nah, maka saya bisa katakan ini aman untuk hal ini ya. Tapi bisa dikatakan tidak aman atau tidak bagus karena investigasi lebih lanjut ini dia ambil dengan nilai akurasi 50% di situ. Berarti 50% itu maksudnya 50% bisa salah di situ ya, masih 50-50. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ini dalam sebuah sistem, maka ada warning di sini. OpenSheet only contains 10 rows with label column rekomendasi tindakan. Minimal punya 50 baris lah gitu ya untuk task ini. Tapi karena ini hanya 10 baris untuk mendeteksi datanya, maka kurang tepat di situ ya. Nah, ini di dalam sebuah sistem ya menjadi kurang bagus kalau misalkan datanya sedikit di situ. Nah, kita juga sebenarnya dalam makanya di dalam sebuah bisnis kadang ya itu dilihat kinerjanya selama beberapa tahun atau mungkin siapa yang membelakangi bisnis tersebut, yang mendorong bisnis tersebut. Misalkan anggap aja perusahaan besar gitu ya, misalnya dia membuat produk baru. Produk baru ini langsung dipercaya oleh masyarakat. Kenapa? Karena sudah ada atau perusahaan tersebut sudah tenar atau sudah punya portofolio lah istilahnya, punya hasil kerja yang cukup bagus di dalam pembuatan makanan misalnya. Nah, ini akan berbeda ketika ada perusahaan lain di situ yang notabene baru dan membuat produk baru gitu. Jadi sama-sama produk baru di sini, tapi yang membelakangi atau yang membuat produk tersebut atau yang menyokong produk tersebut itu perusahaan yang berbeda, yang dari sisi pengalamannya berbeda juga. Nah, ini disebut dengan data juga. Jadi kita sebagai manusia pun juga mencari tahu gitu ya, melihat oh ini produknya sudah terkenal nih dengan perusahaan ini misalnya. Jadinya produknya baru tapi terkenal dengan perusahaan ini. Nah, maka kita ada tingkat kepercayaannya lebih di situ ya. Nah, sama dengan data juga seperti itu. Ketika data itu hanya sedikit, maka tingkat kepercayaan atau confidence level di sini, nilai akurasi terhadap data tersebut, maka menjadi sedikit juga di situ. Nah, tapi kalau misalkan datanya besar gitu ya, data kelasnya banyak atau dia sudah perusahaan tersebut juga sudah sering melakukan atau membuat produk-produk baru di industrinya dia, meskipun 50%, tapi bisa menjadi bisa menjadi keputusan yang tepat di situ. Jadi tergantung dari basicnya, dari kelas, dari data yang sudah atau riwayat yang sudah ada seperti itu ya. Nah, ini dianggap 50%-nya kurang bagus tadi ya, karena dia hanya sedikit datanya seperti itu. Oke, coba kita olah data yang ini ya, data yang 100 dummy data ini misalnya. Oke, di dalam data ini ada nilai-nilai kosong di situ. Ada nilai-nilai nol. Jadi kita koleksi datanya dulu, kita bersihkan di sini, dan kita lihat apakah ada nilai lain selain kosong gitu ya.
Oh, ternyata ada yang nggak kosong, tapi tulisannya tidak ada di sini. Nah, ini kan anomali ya, missing value juga sebenarnya. Karena datanya di sini kolomnya tingkat kontaminasi dalam persen, tapi malah di sini tertulis tidak ada. Nah, maka ini akan kita teliti juga apakah kolom-kolom lain juga masih ada. Oke, mungkin kita apa namanya? Close dulu. Jadi kita hilangkan dulu ya yang merah-merahnya ini ya. Oke, kita coba. Nah, kita filter dulu. Coba kita sort by color, fill color yang light red. Nah, ini cukup banyak. Kita coba hilangkan. Ini ada 100 data ya. Oke, kita hilangkan dulu. Kemudian ini juga yang kelihatan ini ya. Oke, kita delete dulu. Sebenarnya teman-teman bisa memberikan nilai lain sih sebenarnya. Saya berikan ini nilai kecil aja dulu. Apa namanya? Saya hapuskan aja dulu. Biar lebih terlihat data aslinya. Ini ada data juga dan sebagainya. Sebenarnya bisa teman-teman pakai coding juga sih buat menghapus ini ya. Kita lihat datanya nanti ada berapa gitu. Terus, sebentar, saya ya, terlalu lama deh. Terbaik like sorry ini ya, ini kita hapus dulu. Kemudian ada lagi, masih ada ya. Nanti kalau terlalu sedikit kita gunakan nilai lainnya. Kita cek. Delete, oh, masih ada. Retro, masih ada juga. Masih. Oke, coba kita cek lagi ya. Nah, ini. Oke. Oke, sudah ya. Ada lagi nggak? Coba kita cek. Oh, ini masih ada. Itu. Ini masih ada nggak tadi? Sort by color nggak ada. Sort by color ini masih ada nih. Nah, red. Ada lagi nggak? Sort by color ini masih ada. Like red. Oke, nggak ada. Ini nggak ada yang merah, sudah ya. Oke. Oke.
Saya sampling dulu coba. Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Nah, nggak ada yang merah. Ini jumlahnya ada berapa data nih? Oke, count ya. Di sini aja. Ya sama aja deh. Count yang muncul. Oke, ada 48 di situ. Oke, tadi kalau di sistemnya 50 ya minimal ya. Coba kita buat kopian data aja dulu. Sini misalkan kita copy dari sini. Kita buat dummy-nya, tambahin dikit ya, misalkan 8, jadi biar nggak duplikat banget gitu. Dan satu lagi misalnya, ini ada nilai ininya, oh nggak ada. Oke, 50 misalnya ya. Yang saya ubah di sini jadi 98 misalnya. Coba dulu aja. Nah, ini ada format data yang berbeda-beda di sini ya. Ini kan beda kanan kirinya ya. Kita coba kita otomatiskan dulu deh. Format data, number otomatiskan dulu. Oke. 0,67. Oke, udah. Nggak apa. Ini mungkin agak berbeda ya, tapi nggak masalah. Persentasenya. 1,0. Nah, ini. Oke. Sekarang kita coba di sini saya coba download ya. Jadi CSV aja deh. Jadi kita gunakan AI untuk ngecek lainnya tadi ya. Karena tadi ada saya lihat ada yang tanda tanya, ada yang seharusnya tidak sesuai dengan kelasnya, ada tidak tapi ada yang 0 gitu ya. Kemudian ada yang makanan tapi ada tulisannya pakai D makanannya. Nah, ini kita sebentar, maaf. Saya izin charge dulu. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi sudah ya. Sekarang filenya CSV. Oke, saya coba buka ChatGPT. Atau bebas, teman-teman suka pakai yang mana ya. Mana tadi dia? Oh, sorry, ini masih gabung tadi ya datanya. Saya ini dulu. Nah dia. Nanti share screen. Entire screen aja. Oke. Datanya di sini mana tadi? Ya. Saya coba buka dulu. Data tindakannya. Ini saya hilangkan ya yang awal ya. Oh, ini udah satu ini deh. Coba saya lihat dulu. Ada satu set. Nah, oke. Berarti udah nggak perlu kita hapus. Saya kira tadi masih ada 2 set ya. Oke, sekarang kita masukkan sini. Analisis data di atas. Data tersebut gitu aja ya. Apakah ada
nilai yang tidak sesuai pada jenis data dan kelasnya. Jika ada, berikan sumber dan bagaimana kesalahannya. Berikan letak gitu ya, letak sel dan bagaimana kesalahannya. Oke, coba kita cek dulu. Oke, ini kolom nomor, ada tipenya objek, integer atau float. Sebenarnya ini nggak masalah kalau nomor ya. Kalau nomor kan dia sebagai identitas tadi, jadi nggak kita hapus atau nggak kita sesuaikan nggak masalah, karena nggak dijadikan sebagai variabel X. Kemudian di kolom tingkat kontaminasi, tipenya objek float, berisi nilai numerik. Oke, tingkat kontaminasi ya. Di sini kita cek dulu. Mana tadi? Ini tingkat kontaminasi. Ya. Ada yang float, ada yang integer. Ada yang objeknya. Kita coba ganti format jadi ke number atau persen aja deh. Nah, kembali lagi ya, jadi persen. Nah, kemudian ada, sebentar, di sini ada, di sini nilai numerik. Oh, ini tidak kedeteksi ya. Karena masih, ini ada juga, seharusnya ini kedeteksi gitu ya. Mungkin saya promnya yang salah. Situ. Nah, ini tidak ada. Ini tidak ada, kita buat 0 aja misalnya. Tuh. Kita ganti. Kemudian kolom usia produk per hari tipe objek harusnya integer. Oke. Oh, sorry, ini ya nggak apa-apa deh, gini dulu aja. Objek seharusnya integer. Hari ini ya, usia produk per hari seharusnya integer. Oke. Kita ganti format number, jadikan dia number. Oke. Kalau objek kan dia jadi teks. Gitu. Kita hapus, decrease nolnya. Kemudian riwayat recall ada nggak gitu nah ini terdapat nilai yang salah tulis tidak pada baris pertama dan karakter tanda tanya pada baris kelima yang seharusnya ada atau tidak di situ di riwayat recall ya. Riwayat recall coba kita lihat mana tadi ya. Di sini kita cek Ctrl H, katanya tidak, pakai C gini ya. Kita find, oke, ketemu, ini kita ganti situ. Jadi cara men-treatment data itu tidak selalu dihapus juga ya. Jadi kita bisa, kalau datanya kecil gini ya kita jangan hapus gitu ya, kan jadi sedikit aja. Jadi kita lihat dulu mana yang masih bisa kita masih bisa kita maintenance di situ. Kemudian ada lagi pada baris pertama dan karakter ini ya baris kelima ya, di tanda tanya. Oke, ini ya baris kelima ya. Ini tanda tanya ini kita coba buat aja standar regulasinya dari 0,98 kita buat tidak juga deh gitu. Oke, sudah. Terus apa lagi, ada nggak ya? Oke. Cek kembali apakah ada nilai anomali seperti yang ditunjukkan pada poin 4. Oke, ini sudah tadi ya. Nah, di riwayat keluhan konsumen terdapat nilai 0, seharusnya itu ada dan tidak. Oke. Riwayat keluhan konsumen di sini ada yang 0. Oke. Mungkin karena dia 0, kita anggap aja di sini tidak gitu ya. Tidak juga. Oke. Ada lagi mungkin?
Ini masih ada tanda-tanya nih. Oke. Lewat recall, coba cek kembali apakah ada nilai tanda tanya lainnya di setiap kolom. Yang bisa pakai AI atau teman-teman bisa juga cek pakai ya find and replace gini ya. Jadi bisa aja kalau di Excel atau di sini ya teman-teman bisa blok aja yang teman-teman mau cari di bagian mana, kemudian Ctrl H lalu find tanda tanyanya. Kita find dulu. Oke, dapat di sini. Oke, kita buat misalkan nilainya asal aja dulu ya. Ini teman-teman bisa juga pakai nilai rata-rata gitu ya. Misalkan saya buat average ya. Average misalnya saya buat ke sini 234 dan ini saya ganti 234. Tuh. Salah satu cara untuk maintenance datanya. Kita find lagi, oke sudah nggak ada yang matching dengan tanda tanya ya. Oke. Kita coba cek di ChatGPT. Oke. Lewat recall indeks keempat. Oke, tadi sudah ya. Usia produk juga sudah tadi. Baris ke-40. Oke. Oke, sekarang datanya sudah cukup bersih ya kalau kita lihat ya. Sekarang kita mau coba deteksi sekarang ya. Ini kan ada 50 kolom ya tadi ya. Oke, ini saya ini aja. Oke. Saya buat di sini tadi ini PO 8. Ini saya ganti identitasnya biar agak beda aja. Oke. Ini saya copy misalnya. Ini produk ke 102 misalnya. Dia jenisnya, oh ini masih ada nih, makanan. Nah, cek lagi. Oke, sudah ya. Teman-teman bisa juga cek pakai unik ya. Jadi memang banyak cara-caranya. Oke, udah makanan obat. Ini gagal lulus. Coba kita cek juga. Oke, nilai uniknya sama. Ini ada dan tidak. Ini juga ada. Ini ada dan tidak juga. Ini ada 4 ya. 1. Investigasi berlanjut. Aman, penghentian sementara, recall tersentuh seluruh produk. Oke, sudah. Oke, udah dapat nilai ininya ya. Kita buat di sini produk ke 102, nilainya mungkin di sini gagal misalnya. Kemudian ini dikontaminasi tadi ya. Kita buat misalkan 5 deh. Tidak ada, ini 0,7 misalnya. Oke. 0,81, sini jadi 0,9. Ini 8 jadi 10. Ini 50 hari. Saya buat 8 aja. Oke. Saya hapus dulu ya. Nah, ini saya mau cari nilai missing value-nya. Kalau tadi hanya 10 data, sekarang kita lihat dengan 50 data ini yang sudah kita bersihkan atau kelas ini dan berapa nilai confidence-nya tadi ya. Kita coba pakai extension tadi, Simple ML Posit. Ini nomor saya hapus, identitas juga, kategori dan sebagainya sudah. Oke, sorry. Nomor, ini tadi dia masih loading soalnya. Nah, ini tipe kategorinya ya, tipe datanya ya. Hasil uji keamanan, kategori benar, numerik,
kategori, ini numerik, benar, numerik. Oke, sudah. Kita samain aja apa namanya algoritmanya. Kita coba predik. Sorry, tadi confidence-nya sudah belum ya? Kok gini? Sebentar. Wait. Di rekomendasi tindakan. Oke. Sudah, resultnya kita pakai value and confidence. Oke, kita predik. Oke, kita predik. Oh ya, ini yang bawahnya karena dia kedeteksi ya, dihapus saja. Ini ya nggak apa, investigasi lebih lanjut. Nah ini kok jadi ini dia. Ya kita dapat contohnya ini penghentian sementara, misalnya penghentian sementara. Kita masukkan, tapi nilai confidence-nya 31,19% di sini. Kalau yang sebelumnya nilainya 50%, tapi warning apa namanya? Ya, tadi 50%, tapi warning karena datanya sedikit. Sekarang datanya banyak. Namun nilai confidence-nya lebih kecil di situ. Seharusnya dia lebih besar di situ, seharusnya. Nah, kenapa bisa lebih kecil? Karena bisa jadi datanya ini kurang tepat menjelaskan apa namanya identitas dari produk tersebut di situ, karena datanya dummy tadi ya, semakin banyak. Kemudian yang kedua, jadi misalkan saya ambil kesimpulan di sini ya. Ini tadi karena kita kan mengukur tadi ya decision making-nya. Yang pertama bisa jadi karena data tidak menjelaskan identitas asli produk. Dia akan muncul kemungkinan. Kemudian yang kedua bisa jadi ini nilai confidence tadi ya, pengertian sementara. Kemudian yang kedua, algoritma yang digunakan akan tidak sesuai. Oke. Dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa analisis lagi gitu ya. Dan lain-lain misalnya. Kenapa kok dia 31,19%? Atau bisa juga 31, tapi kalau ini kurang sih datanya. Kalau datanya banyak, lebih banyak dari ini maksudnya, mungkin ada 1000 data, tapi nilai akurasinya kecil, dengan kelas yang cukup banyak tadi ya, bisa juga ini ya, kelas cukup banyak, dan data tidak terdistribusi gitu. Kelasnya banyak maksudnya gimana? Kelasnya di sini kan tadi ada 5 ya rekomendasi tindakannya. Nah, ada 5, tapi tidak bisa setiap 5 tadi ternyata hanya sedikit gitu. Mungkin di kelas penghentian sementara hanya 10 gitu. Kemudian recall hanya 10, investigasi hanya 10 dan seterusnya. Jadi tetap sedikit datanya gitu. Jadi tidak bisa menjelaskan secara baik di situ untuk kelasnya. Data yang baik gimana? Kalau misalkan datanya kelasnya banyak, ya berarti datanya juga lebih banyak lagi gitu. Misalkan data kelasnya ada 5 di situ. Satu kelasnya itu sebaiknya gitu ya, ada minimal 100 data gitu. 100 data, sehingga nanti ada 500 data yang sudah bersih di situ untuk diidentifikasi dan bisa menjelaskan identitas asli produk tersebut. Seperti itu. Nah, ini salah satu cara kita mengolah data, mengkoleksi data, menganalisis data, dan mengambil sebuah keputusan dari data tersebut di situ. Meskipun keputusannya itu tadi ya, dari analisis tadi ternyata kita belum bisa menentukan rekomendasi tindakannya di situ. Tapi karena datanya tadi ya, karena datanya tidak menunjukkan, yang paling menonjol ya di sini, tidak menunjukkan identitas asli produknya, seperti itu.
kalau algoritma yang digunakan tidak sesuai itu dalam hal ini sebenarnya cukup sesuai karena pakainya gradient boostry ya di sini untuk kelas ini situ. Ini ke penggunaan algoritmanya memang perlu. Nanti teman-teman bisa cari cocoknya di mana gitu. Oke, itu salah satu cara kita menggunakan AI untuk membantu analisis data kita. Seperti itu. Tadi ada machine learning-nya, kita pakai AI-nya untuk machine learning untuk mempercepat proses tadi ya. Jadi kalau datanya sudah bagus, sudah seperti itu aja, kita tinggal membuat alurnya dan kita tinggal menjalankannya, running gitu aja sudah cepat seperti itu. Nah, tapi tentu kembali lagi karena di dalam sebuah bisnis pasti ada faktor X di situ. Kadang faktor X ini bisa 1, bisa 2, bahkan lebih dari itu juga bisa. Yang menjadi poin juga jadi ya, yang mempengaruhi terhadap peningkatan atau penurunan dari bisnis kita. Seperti itu. Itu cara kerjanya di situ ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini kalau di sini teman-teman juga bisa gunakan analisis keputusan. Contohnya kalau di sini memilih lokasi baru di situ, koleksi datanya dulu, harga rumahnya, kualitas sekolah, tingkat kejahatan, aksesibilitas, dekat dengan tempat kerja orang tuanya atau tidak. Nanti dibuat tabel-tabel di situ, dibuat opsi-opsi pilihan di situ. Oh, ternyata lokasi A harga rumahnya sekian, kualitasnya bagus, tingkat kejahatannya rendah, akses ruang terbukanya cukup sulit, namun juga jauh dari tempat kerja orang tua. Dari beberapa lokasi tadi, lalu dibuatlah alternatif keputusan di situ. Apakah beli lokasi di A, di B, di C, atau dia juga bisa mencari rumah di lokasi lain gitu. Lalu nanti ambil keputusannya, kemudian akhirnya dapat membeli rumah di lokasi B. Karena basisnya adalah kualitas sekolahnya bagus, taman ruang terbuka hijaunya juga lebih penting daripada harga rumah, dan jarak ke tempat kerja orang tuanya. Itu di beberapa case saja sih. Oke, mungkin ada quote gitu ya dari Edward. R-nya saya lupa. Ini bukan bahasa R tapi ya. Ralph kalau nggak salah. Jadi dia pernah bilang kalau desain itu tidak bisa menyelamatkan konten yang salah. Jadi isian data yang tepat di situ mau diinterpretasikan, divisualisasikan dengan berbagai macam grafik yang bagus atau bahkan dengan diolah dengan machine learning yang bagus juga, yang powerful juga, itu nggak akan bisa menolong di situ. Kalau datanya atau kontennya atau isi dari informasi tersebut juga salah di situ. Maka penting sekali teman-teman dalam sebelum mengambil keputusan olah atau ambil data yang kredibel dan relevan. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman, silakan. Oke, cukup mungkin ya teman-teman kalau tidak ada pertanyaan. Oke. Mungkin kalau cukup kita cukupkan sekian. Mungkin sebelum itu saya boleh minta bantuannya untuk on cam ya.